Kembali lagi di Spesialis Anime. Halo guys, kembali lagi di channel kami. Terima kasih atas dukungan dan supportnya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kami terus dapat menghibur Anda. Tanpa banyak omong, langsung lanjut aja. Meneruskan alur cerita The Ultimate Wantless. Di awal chapter, melihatkan pintu depan bar. Dan terlihat King yang sudah berada di depan pintu untuk keluar dari bar. Sambil berkata, "Kau lihat wajah Lu Shui? Pada akhirnya mukanya benar-benar pucat. Pasti dia menyalahkan dirinya sekarang. Rencananya benar-benar meledak di depan wajahnya." Lalu King menambahkan dengan wajah yang meyakinkan, "Hari ini benar-benar mencerahkan. Pokoknya aku harus melihat kakak kita yang super kaya. Si tai cepaan nomor 1 di platform Suanin, Hawen. Kenapa kau tidak bersemangat sama sekali?" Lalu Hawen pun melirik dan menjawab, "Aku hanya merasa tidak layak untuk itu. Aku belum pernah melihat fans itu di liveku sebelumnya. Dan dia tiba-tiba datang memberiku sumbangan besar. Itu membuatku sedikit gelisah." Lalu King menegaskan dan berkata, "Tidak masalah, dia adalah anugerah. Aku harus dekat dengan kakak Wang yang murah hati ini. Tunggu, aku akan mengirim kakak Wang pesan pribadi." Di sisi lain Sing Wang yang mendengarkan mereka berdua sambil memegang smartphone. Dan King pun mengirim pesan. Tak lama terdengar notifikasi di smartphone Sing Wang. Hawen dan King pun melirik ke arah Sing Wang. King pun berkata, "Bukankah itu notifikasi resmi dari aplikasi Suan Yin? Aku baru saja mengirim pesan dan kau." Di lain sisi Hawen melirik tanpa berkata. Sedangkan Sing Wang yang memotong perkataan King berkata, "Kenapa kalian berdua menatapku seperti itu? Ini hanya kebetulan. Aku baru saja berhenti dari pekerjaanku. Dan aku masih berurusan dengan banyak pesan pribadi dari sebelumnya. Jangan berpikir yang aneh-aneh." Hawen pun melirik sambil berkata, "Ya, hanya beberapa saat yang lalu kau menghabiskan jutaan. Dan pihak lain bernilai setidaknya miliaran." Sing Wang pun menjelaskan, "Aku hanya punya sedikit uang, tapi jutaan dalam hitungan menit itu banyak." King pun ikut berbicara. "Aku hanya berpikir bahwa kakak Wang memiliki uang dalam namanya. Bagaimana jika itu kau? Sayang sekali." Lalu Hawen pun mengalihkan pembicaraannya dan bertanya kepada Sing Wang, "Kau tinggal di mana? Aku bisa mengantarmu pulang." Sing Wang pun menjawab, "Aku tinggal di dekat kota baru Longhu. Itu keluar dari jalanmu. Aku naik taksi saja." Lalu terdengar ada yang memanggil Hawen. Hawen pun melihat ke arah suara. Ternyata itu manajer He yang memecat Sing Wang. Dia pun berkata, "Aku pikir latar belakang streamer tampak seperti Fuyu. Aku senang aku melangkah keluar tepat pada waktunya untuk bertemu denganmu." Hawen pun berpaling tanpa berkata. Lalu manajer He itu pun berkata kepada Sing Wang, Ya, bukankah itu mantan karyawan kita? Seorang pengangguran berani datang ke sini. Hawen mengundangmu kan? Orang-orang tanpa kemampuan bergantung pada wanita." Lalu Hawen ikut bicara. "Sebenarnya, akulah yang mengandalkan dia. Dia mentraktirku makan malam dan minum malam ini." Manajer He itu pun melongok mendengar jawaban dari Hawen. Lalu ia berkata sambil tertawa, "Tak percaya? Hawen, kau tidak bisa serius. Jangan bilang kau jatuh cinta pada pria malang ini dan melindunginya." Manajer He itu pun berkata ke arah Sing Wang, "Aku tahu semuanya Bill malam ini ditutupi oleh orang misterius. Bagaimana dia bisa memperlakukan seseorang? Aku mengerti. Meskipun orang miskin tidak punya apa-apa, tapi mereka memiliki mulut yang manis, selalu menawan pada gadis muda." Lalu King pun juga ikut berbicara dengan lantang. "Manajer He, malam ini benar-benar perlakuan Hang Sing Wang." Manajer He pun berbicara dengan marah ke arah King. "Siapa yang memberimu hak untuk berbicara? Menjadi sombong karena kau memiliki beberapa penggemar." Lalu manajer He pun menambahkan sambil menunjuk ke arah King, "Biar ku beritahu penggemarmu semuanya palsu." King yang mendengar itu pun kaget sambil berkata, "Apa?" Lalu manajer He pun menambahkan, "Kau tidak menyangka kan? Perusahaan menghabiskan begitu banyak uang untuk mempromosikanmu, membeli pengikut palsu. Kau hanya melakukan make-upmu sepanjang hari dan hampir tidak mengambil iklan. Karena siapa yang ingin menontonmu? Kau kehilangan aset. Kau harus belajar dari Hawen, yang menari untuk satu malam memberi perusahaan jutaan.
King King yang mendengar. Semuanya pun merasa syok. Tanpa merasa bersalah, manajer He pun meneruskan bicaranya. Lain kali makeupmu. Kau sudah melakukan live streaming. Kenapa berpura-pura murni? Tapi manajer He pun berkata kepada Hawen dengan sangat lembut. Bukankah kau bilang kau tidak ingin menjadi penari streamer lagi? Kau menghasilkan banyak uang hari ini dan melakukan pekerjaan yang sangat hebat. Jika kau setuju dengan satu hal lagi untukku, aku akan beritahu bos untuk membiarkanmu memainkan peran pendukung dalam drama TV. Sambil mengarahkan tangannya ke arah Hawen manager, He melanjutkan, sebagai contohnya, jika kau menghabiskan malam denganku, kau tahu. Tapi sebelum tangan manajer itu menyentuh Hawen, Sing Wang pun menangkap tangan manajer itu. Kemudian Sing Wang berkata dengan tegas, tunjukkan rasa hormatmu. Namun manajer itu dengan rasa tidak bersalah menepis tangannya dari tangan Sing Wang sambil berkata, kau rendahan. Bisakah kau memberinya sumber daya? Dapatkah kau memberinya uang dengan level rendahmu yang tertutup logo? Bawa bau busukmu dan pergilah. Di lain sisi Hawen yang berada di belakang punggung Sing Wang dan merasakan bahwa Sing Wang seperti malaikat pelindungnya. Lalu Hawen berkata, manajer He, jika kau menggangguku lagi, aku akan akhiri kontrakku dengan perusahaan. Lalu manajer He menjawab dengan nada meremehkan, mengakhiri kontrak. Kau menandatangani kontrak 5 tahun dengan perusahaan, masih ada 1 tahun lagi. Jika kau berhenti sekarang, kau harus membayar denda 10 juta. Bisakah kau membayar sebanyak itu? Namun Gowen membalas perkataan manajer He dengan nada yang tenang. Aku mendapatkan jutaan untuk perusahaan hari ini. Untuk perusahaan hari ini, dengan tabunganku sebelumnya. Bagaimana mungkin aku tidak mampu membayarkan? Mendengar jawaban Hawen yang tidak takut sama sekali dengannya, manajer He pun menjadi sangat marah terlihat dari mimik wajahnya yang berubah. Lalu berkata dengan sangat marah, kau yang disebut influencer hanya pelacur dengan label harga. Di zaman dahulu, kau hanya menjadi pelacur. Jangan bicara seolah-olah menjual karya seni. Bukan tubuhmu. Itu hanya omong kosong. Lalu manajer He pun mendekat ke arah Hawen lalu berkata, bahkan jika kau bisa membayar denda, perusahaan tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Siapa yang berpikir akan menghilangkan sapi perah dan membuatmu di blacklist dari industri? Hanya satu kata dari bos kami. Namun Sing Wang tidak tinggal diam saja. Sing Wang lalu berkata dengan tegas, jika dia tidak bisa keluar, tidak apa-apa, aku hanya akan membeli media miau-miau. Maka yang akan keluar bukan Hawen, tapi kau. Mendengar perkataan Sing Wang, manajer He pun merasa takut, sampai tanpa sadar mengeluarkan keringat. Namun dia kembali mengingat bahwa Sing Wang hanyalah pria miskin, dan berpikir bahwa ini adalah sebuah penghinaan. Lalu berkata, wow, itu mengesankan. Lalu manajer He menyentuh pundak Sing Wang sambil menggerakkan jari telunjuknya, dan berkata, maka aku akan menunggumu. Kau bajingan miskin untuk membeli perusahaan. Dan manajer He meludah. Lalu berkata, aku sangat kesal. Dan manajer He pun pergi sambil berkata, apa-apaan? Mencoba pamer di depanku. Sementara itu King King masih sangat syok dan percaya atas apa yang dikatakan oleh manajer He. Dia menangis sambil berkata, apa mereka benar-benar palsu? Hawen yang mendengar itu pun merasa kaget. Lalu King King berkata sambil menangis terlungkuk, penggemar siaran langsungku, orang-orang yang melempar uang padaku, apa mereka semua disewa oleh perusahaan? Namun di saat King King masih terus terbenam dalam tangisnya, suara Hawen terdengar. Tentu saja tidak. Lalu Hawen memegang tangan King King untuk menenangkan. Lalu berkata, kau punya banyak orang yang menonton live streaming makeupmu. Aku tahu beberapa tokoh besar yang benar-benar menyukaimu. Manajer He hanya ingin menjatuhkan mentalmu, memanipulasimu, dan membuatmu berpikir kau berhutang segalanya pada perusahaan. Bahwa kau harus selalu menundukkan kepalamu padanya. Jangan terkejut dengan kata-kata bajingan itu. Di sisi lain, Sing Wang yang melihat itu menjadi sangat kagum terhadap Hawen. Lalu Hawen pun menengok ke arah Sing Wang dan berkata, Hang Sing Wang, aku sangat bersyukur kau membelaku hari ini. Dan Hawen pun berkata juga kepada King King, King King, kau juga. Terima kasih telah menjelaskan itu, meskipun kita kecewa pada manajer He. Lalu King King menjawab sambil mengusap air matanya. Tidak masalah. Jika bukan karenamu,
Aku tidak tahu dia sangat memandang rendah kita. Setelah itu King King berkata sambil menginjak tanah marah, berkata, "Bajingan besar itu." Namun Hawen yang berbalik melihat ke arah Xingwang dan berkata, "Kita hanya rekan kerja. Kau tak perlu membelaku." Lalu Xingwang pun menjawab, "Tidak apa-apa, aku tidak menyukainya. Aku hanya perlu waktu untuk meledak." Mendengar itu, Hawen pun menjadi lega sambil menghembuskan nafasnya. Kemudian menjulurkan tangannya sambil berkata, "Aku tidak tahu apakah kita akan punya kesempatan bertemu lagi, tapi aku harap kau melambung tinggi setelah pergi. Hati-hati di jalan." Mendengar itu Xingwang pun kaget, lalu menjawab, "Kau juga hati-hati ya." Kemudian mereka saling bersalaman untuk sebuah perpisahan malam ini. Tak lama Hawen menyalakan mobilnya untuk pergi dan terlihat Xingwang yang menatap ke arah mobil Hawen melaju. Lalu Xingwang membuka smartphone-nya sambil bergumam, "Aku begitu fokus mengirim roket sehingga aku bahkan tidak memperhatikan suara notif." Lalu Xingwang melihat soldo yang dia punya, sebanyak 9.011.471 yuan. Melihat itu Xingwang merasa sangat senang, sambil bergumam, "Hahaha, sekarang aku juga seorang jutawan." Lalu berkata, "Aku lebih baik bergegas dan membeli tiket kereta untuk pulang. Tidak, tiket pesawat lebih baik." Sambil melihat ke aplikasi pembelian tiket pesawat dan memilih hari keberangkatan. Lalu Xingwang berkata, "Ini sangat mahal. Kereta hijau yang aku naiki sebelumnya hanya sedikit lebih dari 300 yuan. Lalu terlihat Xingwang yang telah membayar tiket pesawat untuk dirinya pulang kampung. Lalu berkata, "Ayo berbelanja secara royal." Tak lama pembayaran sebesar 4.015 yuan telah berhasil diselesaikan. Kemudian sistem pun muncul dan menjelaskan, "Bukan yang terbaik, hanya yang termahal. Selamat host." Karena tanpa ragu memilih dan menikmati kelas pertama untuk pertama kalinya, menghadiahi host dengan 9.999 yuan. Berharap host tetap semangat, memanjakan diri dalam hidup, menghabiskan uang. Ketika Anda memilikinya, lalu terlihat kamar kos Xingwang di malam hari, yang menandakan bahwa Xingwang telah sampai di kamar kosnya. Kemudian timeline berganti ke pagi hari di depan. Kamar kos Xingwang. Terlihat Xingwang yang masih terlelap. Namun tak lama ada suara perempuan yang berkata sambil menggedor pintu kamar kos Xingwang, "Waktunya bayar sewa." Suara itu terus terulang berkali-kali. Kemudian Xingwang pun yang mendengar suara itu terbangun. Sambil menutupi telinganya dengan selimut, Xingwang bergumam, "Itu selalu sama seminggu sebelum tanggal jatuh tempo. Kau sudah mengomel dan mengomel. Bahkan belum waktunya untuk membayar sewa." Lalu terdengar suara wanita itu yang berteriak, "Hang Xingwang bayar sewa. Jangan berpura-pura. Kau tidak ada di dalam kamarmu." Tak lama Xingwang pun duduk sambil mengusap telinganya dan terlihat di depan pintu. Wanita itu tetap menggedor pintu. Lalu terdengar suara dari dalam kamar, "Aku di sini, aku di sini. Tidak bisakah kau membiarkan orang tidur lebih lama?" Lalu Xingwang membuka pintunya sambil menguap dan memegang smartphone-nya. Wanita tua itu pun berkata, "Kau anak muda, selalu bermalas-malasan. Setiap kali aku harus mengingatkanmu untuk membayar sewa. Tidak bisakah kau sedikit lebih bertanggung jawab?" Namun tanpa basa-basi Xingwang langsung menyeken QRIS yang ada di name tag wanita tua. Itu sambil berkata dibayar. Sewa 1 tahun. Mendengar itu, wanita tua pemilik kos itu pun kaget dibuatnya. Dan notifikasi telepon si wanita tua itu berbunyi. 10.000 yuan telah diterima dalam Alipay. Mendengar suara notifikasi itu, wanita tua itu pun bergumam, bagaimana anak ini punya uang untuk membayar sewa setahun sekaligus? Bukankah dia selalu membayar sewa bulanan sampai batas waktu sebelumnya? Namun di dalam benak wanita tua itu menjadi berpikir yang aneh-aneh yang akan diperbuat oleh Xingwang kepada dirinya. Namun saat wanita tua pemilik kos itu melihat total transferan, wanita tua itu berkata, "Ada tambahan sebesar 400 yuan. Xingwang pun menjawabnya sambil menguap, "Lupakan saja. Anggap saja itu sebagai biaya pelayanan. Grace, karena tidak menggangguku untuk sewa awal tahun ini." Tak lama pintu kos itu ditutup oleh Xingwang dengan keras dan meninggalkan wanita pemilik kos yang tidak bisa marah atas perbuatan Xingwang.
dan cerita kembali ke dalam kamar Singwang, dan terlihat Singwang yang beranjak untuk tidur. Kembali karena ia berpikir, penerbangan jam 10, dia masih bisa tidur selama 3 jam lagi. Di saat Singwang yang kembali ke alam mimpi teman sekamarnya yang sudah terbangun, dan melihat semuanya bertanya, "Kakak Hang, apa kau dapat jackpot?" Dan dia pun bergumam, "Membayar sewa setahun sudah luar biasa, tapi kau bahkan memberi tambahan setengah bulan." Di saat Singwang yang sedang tertidur, namun saat itu sistem pun menginformasikan, host telah melampaui dirinya sendiri, membayar sewa setahun penuh, dan bahkan memberi tip pada pemilik rumah. Tingkat pamer host telah mencapai ketinggian baru. Host dihadiahi dengan sebuah villa di Swan Bay, Sang City. Melihat pemberitahuan sistem yang seperti itu, Singwang pun langsung terbangun dan merasa menggenggam sesuatu di tangannya. Saat tangan terbuka itu adalah sebuah kunci villa, Singwang pun berkata, "Tidak hanya aku, Hang Singwang, memiliki rumah, tapi aku punya sebuah villa." Teman sekamarnya pun ikut kaget dan bingung. Chapter ditutup di sini. Semakin seru ceritanya. Untuk alur ceritanya akan diupload insya Allah setiap hari Selasa. Dan jika kalian suka dengan alur ceritanya, tolong bantu subscribe dan like agar kami bisa semangat untuk menghibur. Dan jika dia yang mau beliin Min Min kopi, bisa kirim lewat Saweria di deskripsi di bawah. Semoga kalian sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin, dan sampai bertemu di lain video.